Oke, silakan Niko. Oke, makasih Pak Theo. Mari kita berdoa, Bapak-Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu kembali melalui persekutuan kompak ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bertemu sekali lagi bersama, meskipun baru melalui online di Zoom ini Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk kompak pada malam hari ini dalam tangan-Mu, secara khusus Ko Andre yang akan memimpin ice breaking, maupun nanti Pak Listio yang akan memberikan sharing juga. Kiranya Tuhan yang pimpin jalannya kompak ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Niko. Tolong nanti diingatkan di akhir sesi kita bikin video ya rekam. Ini kan direkam ya sebenarnya ya. Kita ucapin selamat aja sama-sama untuk itu apa kompak pusat ya. Acaranya apa Pak Anton? Bukannya ini apa? Kita mengucapkan 100 tahun GKMI itu ya. Selamat ulang tahun untuk GKMI. Oh iya dari kompak ya. Dari kompak. 15 detik jadi cuman kita ucapkan selamat ulang tahun ke 100 misalnya. Atau sekarang aja, nanti ada lagi. Oh gitu. Ya boleh sama-sama. Kalau kelupaan kan ada sekarang. Kalau nanti ingat ya baik gitu. Nanti sama sekali nggak ada malah ya. Iya. Saya sambil nunggu yang lain. Nggak apa-apa, kita 2 kali berarti kalau nanti ada tambahan orang ya. Boleh diatur Pak Edi mau ngomongnya apa Pak? Ditulis di teks saja Pak, di chat. Jadi kita tinggal baca aja. Oh. 15 detik Pak, terlalu singkat. Silakan. Isi gandum juga tadi baru buat ini. Ini anaknya kalau pakai Zoom kita tinggal ngomong aja karena direkam kan, nanti tinggal di-cut videonya. Iya. Nggak usah pakai edit ya. Cuma masalahnya videonya kan pakai speaker view itu ya, rekamnya ya. Nggak bisa pakai sekali review kan. Oh. Iya, recordnya kan speaker view. Harus pakai itu dulu, apa namanya, OBS dulu. Sambil jalan dulu saya siapin deh nanti biar rekam semua gitu ya. Pak Edi siapin OBS ya. Ya berarti Oke. Ya. Baik, kalau gitu kita mulai sesi kita. Ambil cari filenya ini. Oke. Kita mulai persekutuan Komisi Bapak ya untuk GKMI Pengharapan edisi 2021-006 di Juni 2021 ini tanggal 20. Nah, hari ini selalu spesial karena yang mimpin dan ice breaking-nya selalu ganti orangnya. Hari ini spesial karena pemimpin diskusinya Bro Listio dan ice breaking-nya Bro Andre Kencana ya. Kita lihat seru-seruannya gimana karena akan dimulai sama Bro Andre. Silakan Bu Andre diambil alih. Thank you Bro Theo. Om kali ya. Jadi gini, saya juga bingung sih kenapa mesti ice breaking udah pada kenal semua padahal ya. Apanya lagi yang mau dipecahin gitu. Tapi ya udah, untuk ice breaking kali ini saya akan bagi 2 tim. Jadi permainnya itu kita gaya-gayaan. Jadi kita niru-niru gaya, dibagi 2 tim. Instruksi misalnya instruksinya makan, nanti tim pertama semuanya menggayakan makan gitu. Nah, yang saya nanti sama saya minta bisa bantuannya mungkin Om Aji untuk bantu saya jadi juri juga, akan menilai keseragaman dari bapak-bapak sekalian gitu. Gaya makannya apa? Gaya makannya kalau makan tangan kanan 1, saya kidal tangan kiri. Ya. 7 dari 10 gitu. Paham ya? Perlu dibikinin breakout session dulu untuk mereka diskusi atau langsung bareng? Di sini kita pakai inilah, maksudnya justru jangan sampai diskusi, karena kalau diskusi kan mungkin terlalu mudah ya. Jadi saya akan hitung dari 3, 2, 1 gitu ya. Udah, maksudnya seru-seruannya gitu. Oke, silakan dibagi timnya. Timnya kalau di sini kan saya pakai view yang semuanya kelihatan tuh ya. Ada 3 baris ke bawah, ada Om Theo, saya, Om Listio, Pak Edi, Koniko, Kohandi, Om Aji, Om Anton, ini Om Hendra sama Ko Yonatan. Saya kan sama Om Aji jadi juri, jadi nggak dianggap.
Om Theo, Om Listio, Pak Edi sama Koniko jadi satu tim. Kemudian Ko Handi, Om Anton, Om Hendra sama Ko Yonatan jadi satu tim. Oke? Oke. Di tempat saya suaranya kurang jelas ya. Suaranya putus-putus, Dre. Bisa diulang? Oke, jadi tadi timnya udah jelas yang untuk Diulang. Om Anton, Om Listio, Pak Edi sama Ko Niko jadi satu tim. Jelas? Suaranya Pak? Oke. Terus Ko Handi, Om Anton, Om Hendra sama Ko Yonatan jadi satu tim. Lah, saya? Tadi Om Theo sama Om Listio sama Pak Edi sama Ko Nikolas. Oh. Oke. Oke. Oke, sekarang kita coba dulu deh. Ini nggak dihitung skornya ya. Misalnya tim A itu yang timnya Pak Theo. Terus tim B itu timnya Ko Handi ya. Tim A makan. Oke. Ini kalau saya lihat Om Theo sama Om Listio tangannya 2. Ko Nikolas tangannya 1. Pak Edi tangannya nggak kelihatan di kamera gitu. Ya mungkin kalau dari 10 6,5 lah. Pak Edi lagi bikin PS. Oh. belum bikin. Oke, sekarang tim B ini percobaan juga. Misalnya yang gampang apa ya? Menulis 3, 2, 1. Nah, kalau tim B ini lebih seragam. Tangan kanan semua. Ya mungkin lebih simpel ya. Ya kurang lebih seperti itu permainannya. Yang tadi shakedown jadi nggak dihitung. Sekarang baru mulai dihitung ya. Om Aji siap untuk bantu diskusi sama saya? Boleh. Siap. Oke, sekarang dari tim A dulu, timnya Pak Theo. Om Listio, Pak Edi, sama Ko Nikolas. Gaya yang harus ditiru adalah cuci tangan. 3, 2, 1. Oke. Gimana Om Aji? Oke, berapa? Kalau dari 10. Kalau aku ngelihatnya sih semuanya lumayan seragam. Aku kasih 10 lah gitu. Kalau misalnya Om Aji gimana? 10. Oke, 10. 10,5 lah. 10,5. Nawarnya kok Nawar. Oke. Perlu di approach ini. Oke, sekarang tim B, timnya Ko Handi, Om Anton, Om Hendra sama Ko Yonatan. Cuci muka 3, 2, 1. Gimana Om Aji? Ada yang nggak seragam nggak kira-kira? Ada nih. Apa tuh? Ko Handi Kenapa? Oh, nyuci alis dia ya? Iya, di alis. Tapi yang saya kagum seragam semua karena semuanya pakai kacamata. Jadi saya kasih 9 juga. Ya nggak mungkin cuci tangan pakai kacamata ini. Ya, justru itu karena semuanya pakai kacamata ya udah seragam walaupun salah. Takut kacamatanya jatuh. Walaupun salah tapi seragam. Yang penting kan seragamnya bukan benarnya. Berarti tadi kita 10,5 bener dong? Hah? Nah, kita nggak pakai kacamata semua. Kacamata semua ya, Mas. 10 tetap 10. Ya, 10,5 nanti lah game berikutnya kalau bisa dinaikin sekarang. Agak aneh. Oke, sekarang timnya Om Theo lagi ya, kelompok A. Sikat gigi 3, 2, 1. Om Listio tangannya ketutup. Oh, enggak. Oke, gimana? Om Aji gimana Om? 10,5. 10,5. Beneran mau dikasih 10,5. Asik. Iya. Kena provokasi gitu. Kanan kiri saya geraknya ya. Saya pikir ada yang atas bawah gitu, tapi ternyata tertekan semua. itu. Kalau ompong nggak bisa seperti saya nih, Pak. Oh, kalau ompong satu-satu ya Om ya. Iya, begini dia. Oke, kelompok B jangan mau kalah, bisa juga dapat 10,5 nih habis nego maksa. Kelompok B kumur 3, 2, 1. Gimana kelompok B? 11. Kalau saya kelihatannya harus ngasih 10,5 deh, karena yang lain itu langsung kumur. Om Anton minum dulu.
Oh gitu. Kan harus minum dulu kan? Iya, tapi yang lain nggak minum dulu, jadi nggak seragam Om. 10 Oh setengah. gitu. Ya tadi Jadi sama 10 semua setengah 10 ya? setengah, ini ada yang salah kok 10 setengah juga. Karena yang dicari seragamnya Om. Kalau misalnya dicari yang benar ya 9 setengah ini. Ya udah, namanya juga seru-seruan ya. Nah sekarang tim A lagi. Mandi 3, 2, 1. Oh ini semuanya angkatan shower. bak mandi, ini nggak ada yang pakai shower kelihatannya ya. Masih pakai gayung. Kalau sama cuma pencet. Kalau Pak Teo akhirnya habis itu. Nggak kelihatan. Gimana Maji kira-kira? 10 aja ya. Hah, 10 deh. Boleh lah, kasih 10 lah. Ini berarti kalau kelompok B mau ngejar nih harus 10 setengah lagi, benar nggak nih? Kelihatannya. Oke, kelompok B kita buktikan bisa nggak nih? 10 setengah. Gaya yang harus ditiru adalah cukur 3, 2, 1. Gimana Om Haji? Ya. Kalau dibilang mencukur, memang semua sih mencukur ya, tapi nggak seragam gitu, maksudnya nggak tepat ya. Satu nyukur rambut, yang satu Iya. kumis, ya kan? Yang satu Untung nggak ada yang cukur jenggot, ketek ya. Ini Iya. cukur apa dulu? Makanya. Ketek aja. Tapi semuanya sama di muka untungnya Om Haji ya. Iya, tapi kan Ya, nggak ada yang angkat ketek ya. ya kalau menurut saya sih ya berapa ya? 10 aja lah. 10 boleh ya. Oke lah, aku sih kasih 10 setengah lah. 10 setengah, oke. Karena dengan instruksi cukur udah tahu semuanya langsung ke muka gitu, langsung semuanya connect menurutku. Oke. Ya boleh ya, udah segitu aja ice breakingnya. Saya lihat udah ketawa-ketawa juga, nyengir-nyengir juga, nggak usah kelamaan. Nanti giginya kering. Saya kasih kemana nih selanjutnya nih? Ke balik ke Om Teo apa langsung ke Om Listio? Bro Listio langsung. Oke deh Om Listio, silakan disambut. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua. Saya sebut Bapak-bapak ya, walaupun ada yang muda, ada yang senior. Terima kasih atas Sebentar yang tempatnya. senior. Ada kaki-kaki ada kali Mas ya. Nggak enak. Oke, ini karena diskusi mungkin ya open aja ya, nggak perlu di mute ya. Iya. Jadi santai aja. Oke, saya mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga nggak nyangka saya dapat kesempatan ini. Selama di GKMI baru sekali ini saya bicara jujur aja. Luar biasa, berarti suatu kehormatan loh Pak. Iya, terima kasih. Anugerah Tuhan banget itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya coba lah ya. Mudah-mudahan bisa ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, bulan kemarin ya kita bulan misi dan kita dapat tema khotbah selama sebulan itu mengenai amanat agung ya, bahkan ditambah lagi oleh Pak Edi di PWJ ya. Nah, kebetulan saya ngikutin, ada yang langsung, ada juga yang lewat rekaman. Memang amanat agung ini sangat penting. Saya baca lagi ya di Matius 28, 19 dan 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah perintah Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Berarti juga perintah kepada kita semua ya. Rasanya ini juga sangat penting kita sebagai orang Kristen untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, supaya momennya tidak hilang, saya juga merasa bahwa bersyukur dan puji Tuhan bahwa saya bisa teringat lagi mengenai amanat agung ini. Dan juga mungkin sedikit agak prihatin ya, takutnya gini, jadi hilang gitu ya. Setelah sebulan kita dapatkan, dan ini sangat penting amanat agung ini.
hilang begitu saja setelah ini. Nah, concern saya ada dua. Yang pertama adalah gimana supaya jemaat di tempat kita ini ya bisa meresapi dan termotivasi terus, nggak tahu motivasi ini bahasa dunia, termotivasi terus dan teringat terus dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah mungkin perlu ditambah misalnya kayak semacam seminar, ataukah mungkin diulang-ulang di PWJ atau apa? Saya takutnya nggak cukup kalau cuman yang kemarin itu. Itu yang pertama concern saya. Terus concern yang kedua adalah salah satu yang menurut saya yang paling efektif ya dalam menjalankan strategi amanat agung ini adalah dan bisa dijalankan oleh semua jemaat dan bisa walaupun dalam kehidupan sehari-hari sampai di rumah kapanpun bisa dijalankan adalah yang mouth to mouth ya, yang langsung, yang tradisional. Nah, memang ada hambatannya karena kita tahu kan ada larangan dari pemerintah seperti itu juga. Situasi sekarang juga sangat sensitif. Nah, kemudian juga pasti mungkin Niko pernah di khotbahnya waktu dia disuruh kemana itu ke suatu universitas ya, disuruh menginjili. Memang susah sekali. Kita ke orang yang yang kita kenal pun aja susah cara masuknya bagaimana. Kemudian kalau ada pertanyaan, terus kemudian kalau ada objection, gimana cara ini? Nah, melihat pentingnya ini ya, saya juga apakah kita bisa ada program, mungkin training, atau kita bikin guidance misalnya untuk mengatasi objection, atau mungkin kita bisa nextnya kita bisa bentuk tim, mungkin bahkan komisi. Jadi ini tuh bisa nempel di semua jemaat dan bisa jalankan ya. Mungkin memang ini sangat sulit ya. Ya jangan ditarget ini ya yang muluk-muluk, tapi at least bisa diawali seperti itu. Nah, syukur-syukur kalau ini jadi jadi program majelis atau nggak tahu sih. Itu yang concern saya. Nah, saya tahu ini sulit, cuman saya takutnya momentum, dan memang ini kan kewajiban utama kita ya. Apa ini pendapat Bapak-bapak mungkin yang sudah mengalami kesulitan dalam menjadi pewarta, terutama ke petobat baru ya, target kita seperti itu sih. Mungkin ada pengalaman atau ada usulan, itu saja mungkin kita bisa diskusikan dari sini. Oke, silakan ditanggapi rekan-rekan. Jadi tadi masalahnya apakah perlu diulang-ulang message-nya gitu, atau cara mengulang-ulangnya gimana supaya kita ingat, supaya nyantol. Kemudian apakah perlu ada pelatihan gitu ya supaya kita lebih mudah menyampaikan. Yang ketiga apakah perlu ada komisi. Kalau yang ketiga mungkin bisa langsung dijawab ya, karena kan ada Departemen Kesaksian itu di bawahnya ada Komisi Pekabaran Injil sebenarnya udah kan. Jadi bisa dipayungi sama itu supaya kita nggak double-double malah kan. Tapi yang lain mungkin bisa ditanggapi sama Bapak-bapak, silakan. Gimana Yo? Perlu nggak amanat agung ini diulang-ulang ya? Kalau menurut aku sih udah nggak perlu diulang ya Om, itu kan udah jadi melekat untuk jadi diri sebagai orang yang percaya bahwa kita semuanya ini adalah diutus untuk memberitakan Injil. Di situ kan udah jelas untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kita sudah diutus dan tiba saatnya kita untuk menginjil dan mengutus itu sendiri adalah kesadaran diri sendiri dan bahkan tidak kayak didorong ataupun di-equip lagi
atau ya boleh sih mungkin sesekali kita ada seminar, mungkin ada kegiatan yang bisa incas dalam spiritual kita, ada saatnya kita lelah dalam spiritualitas kita, itu boleh, tapi kita juga mengingat jati diri kita bahwa kita ini sudah dipanggil, dan tiba saatnya kita untuk keluar untuk memberitakan kebenaran Injil itu sendiri. Jadinya ya mungkin itu sih Om, kita harus sudah sadar diri bahwa kita itu sudah dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kita juga mengabarkan Injil itu sendiri ke semua orang. Dan tentunya di situ juga Tuhan mengingatkan untuk janganlah takut, sebab aku akan beserta engkau sampai ke ujung bumi, dan itu adalah bekal untuk kita untuk terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini di situasi yang COVID seperti ini susah untuk ketemu, tapi untuk sosial media ini adalah tool untuk kita semuanya untuk bisa mewartakan Injil, dan janganlah takut, atau mungkin dikatain orang gimana, tetapi ya karena kita sudah merasakan kasih Tuhan itu sendiri, jadi melewati sosial media ini kita bisa mewartakan dan kita bisa menge-reach orang-orang yang mungkin terhilang itu sendiri melewat sosial media. Jadi itu salah satunya kita bisa melakukan untuk amanat agung itu. Menurut saya Om ya. Oke, silakan. Yang lain bisa menanggapi Yo, bisa juga menjawab pertanyaannya Pak Listio. Belum ditunjuk Pak, saya dulu deh. Ya. Kamu nggak duluan, kamu yang kedua. Pertama tadi. Tadi kan Pak Jo ditunjuk, kan. Daripada saya ditunjuk, saya duluan dulu. Tapi kalau saya sih mungkin lebih setuju sama Alistio ya, karena kan saya juga termasuk orang yang agak introvert ya. Hal-hal seperti ini saya kurang mengerti sebenarnya, atau juga mungkin kurang melekat. Tergerak sih agak kurang sih Pak, jujur aja. Dan kadang-kadang kan kita juga agak bingung juga dengan situasi pandemi seperti ini kan, mau seperti apa gitu kan. Dan juga seumuran saya sih agak sulit ya Pak. Tapi kalau zaman saya waktu masih SMP, SMA, untuk penginjilan rasanya sih lebih mudah gitu ya kalau menurut saya. Kalau zaman saya udah masuk dunia kerja ini, bagaimana ya cara nginjilnya? Bagaimana ya cara memberikan teladan yang baik? Bagaimana sih membawa, ya maksudnya membawa ke gereja kita lah gitu. Atau bagaimana kita menceritakan Injil ini kepada orang lain. Agak bingung sih, mungkin kalau udah di dunia kerja agak bingung Pak, benar. Makanya mungkin seminar juga, itu mungkin jadi suatu wadah atau pelatihan juga buat kita sebagai yang orang tidak biasa ya Pak ya, tidak biasa untuk mewartakan Injil ya. Mungkin kalau Bapak-bapak di sini kan sudah biasa ngomong kan, ngomongin Injil kan. Kita sih jujur di dunia kerja udah nggak pernah ngomongin itu Pak. Untuk di gereja inilah kayaknya kita kayak menobatkan diri kita lagi gitu Pak. Kayak tomat tadi kan. Tobat, kumat lagi besoknya. Besok saya kumat lagi tuh Pak Niko. Ya, itu sih sulitnya Pak, jujur kalau gitu. Kalau saya ya Pak ya. Jadi dua-duanya ya, merasa perlu diingetin, sama perlu dapat pelatihan atau pembekalan gitu ya. Iya. Oke. Jadi bukan karena lupa aja, walaupun pas ingat juga bingung masih gimana caranya nih gitu ya. Kalau di tempat kerja. Kristen tomat Pak soalnya. Oke. Silakan yang lain. Pak Jun yang baru join tadi, Pak Listio ada 2 diskusi yang disampaikan. Yang pertama sesuai dengan amanat agung di bulan misi kemarin kan kita diingetin tentang amanat agung. Perlu nggak kita diingetin terus? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu nggak kita di-equip lagi gitu, dibekalin supaya nggak cuma tahu teorinya, diingetin teorinya ya Pak Listio ya, tapi kita bisa menjalankan. Ya. Oke, yang lain. Boleh saya ini menanggapi Om Kohandi ya. Saya juga sebenarnya merasakan yang sama dengan Kohandi karena kita sama-sama di dunia kerja yang kantoran gitu ya. Dan kalau khusus di saya sih memang
mayoritas dari orang kantor saya beragama Muslim gitu. Saya di minoritas dan itu ya walaupun nggak apa ya, walaupun ini saya rasanya dari dulu tuh juga sama kayak introvert dan agak susah gitu loh. Mau ngomong ke orang aja susah gitu, apalagi menginjili orang gitu. Jadi ya saya merasa perlu juga untuk dibekali, diingetin juga tentang amanat agung sama apa ya? Mungkin amanat agung atau penginjilan tuh bisa dikemas menjadi sesuatu yang lebih relatable gitu loh untuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena rasanya aneh juga. Misalnya kita datang ke orang yang ya teman baik lah, anggaplah teman kerja saya gitu misalnya yang beragama Muslim atau mungkin pun yang Kristen cuma istilahnya Kristen KTP gitu kan ada juga ya. Untuk tiba-tiba membuka pembicaraan tentang apa firman Tuhan atau dengan penginjilan tuh menurut saya itu terlalu jauh gitu loh. Yang biasanya saya lakukan kalau misalnya saya teringat tentang penginjilan atau ya misalnya habis apa saat teduh gitu ya, terus pas masuk kantor tuh masih firman Tuhannya masih nyantol atau masih kepikiran gitu ya, saya biasanya penginjilannya sebisa mungkin lewat sikap saya aja gitu. Maksudnya pembawaan diri saya ketika di kantor, ketika berinteraksi sama orang, ketika diomelin bos gitu, gimana responnya. Itu kan saya anggap itu juga termasuk pelayanan gitu loh. Maksudnya ketika orang ngelihat saya, ya saya sih pengennya ngelihat oh si Andre ini orang Kristen, orangnya ya inilah paling nggak banyak masalah, selalu bisa apa? Selalu baik, selalu mau nolongin orang, ya kurang lebih seperti itulah. Cuma untuk lebih aktif menginjili itu terlalu jauh lah, saya nggak tahu caranya gimana gitu. Apalagi dibanting bapak-bapak sekalian di sini yang udah senior-senior. Nicholas juga yang walaupun umurnya di bawah saya, cuma pasti pengalamannya udah jauh untuk menginjili itu. Ya sama sih pergumulannya dengan Kohandi itu. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, saya boleh komentar. Silakan, Indra. Saya setuju sekali dengan Andre karena sesuai firman Tuhan tidak setiap orang diberi yang sama, tapi dikasih talenta yang berbeda-beda. Untuk bisa bicara dengan orang itu saya rasa tidak semua orang bisa, apalagi kita ini kan minoritas ya. Nggak gampang-gampang kita ngomong sembarangan, nanti jangan-jangan malah negatif hasilnya. Saya rasa kita ini sebagai orang, tingkah tutur kita ini, sesuai yang Andre bilang tadi, adalah kesaksian yang terbuka, kesaksian hidup yang sangat bagus sekali. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai, kalau kita melakukan perbuatan baik, sampai dia bertanya, Bapak Kristen ya? Ini sudah suatu kesaksian yang luar biasa kalau menurut saya, dan itu orang akan bisa mengambil kesimpulan sendiri bahkan tanpa kita menginjili secara langsung. Ya walaupun kalau ada kesempatan mungkin kita bisa meneruskan dengan mengatakan kesaksian bahwa kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah baik dengan kita, sudah melakukan teladan untuk kita melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga kita melakukan seperti itu. Itu mungkin walaupun ya secara halus ya kita tidak langsung menginjili, tapi kita memberikan kesaksian dengan harapan dia akan suatu ketika nanti akan dijamah Roh Kudus, karena itu adalah hak Tuhan ya, apakah dia dipanggil atau tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa. Menurut saya itu sudah baiklah kalau kita memang seperti Andre, saya pun mengakui nggak gampang-gampang ngomong seperti itu, bahkan takut sekali untuk salah gitu. Nah, ya kita bersyukur banyak orang-orang dari anugerah GKP Pengharapan ini yang punya anugerah untuk bisa menginjili. Mungkin Tuhan akan pakai lebih jauh dan Tuhan akan berkati terus. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Gimana Bro Listio? Yang lain?
Iya sih, saya juga ngalamin ya. Saya baru pensiun ya. Di perusahaan saya kemarin itu saya merasakan, saya juga terus yang jujur juga, kadang ingat, kadang enggak mengenai amanat agung, on off aja, nggak terlalu ini, dan saya juga merasakan hal yang sama, ini satu hal yang sensitif, apalagi kalau kita ngomong ke agama yang lain gitu ya. Ya cuman sekarang saya nyeselnya sekarang ya, setelah kemarin sebulan dapat itu, kemudian saya agak nyesel juga. Banyak kesempatan sebenarnya dari waktu saya kerja ya, karena posisi saya waktu itu juga ya banyak orang yang konsultasi, curhat mengenai, jadi ada kesempatan untuk masuk sebenarnya. Cuman karena nggak tahu, saya tahu saat itu, oh ini sebenarnya bisa mas, teman, ya karena mungkin karena nggak ada guidance atau apa, atau mungkin saya juga ya jujur aja ada sedikit bukan takut ya, tapi wah ini nggak bener nih kalau ini. Jadi akhirnya jadi kesempatan itu ya hilang gitu. Menurut saya ya sekarang setelah saya pensiun gitu, jadi baru wah itu harusnya yang ini harusnya bisa masuk ya, harusnya enggak semua harus agama lain ya. Kadang juga ini ada juga yang pada saat itu waktu mereka konsultasi atau ada masalah itu nggak mesti juga harus itu mereka yang dekat dengan saya, kebetulan ini juga mestinya saya bisa masuk gitu. Cuman ya akhirnya kesempatan itu hilang. Cuman kan kesempatan itu bahkan terulang karena kita masih berinteraksi dengan orang lain ya. Dan saya juga tidak mengurangi teman-teman atau yang kita berbuat baik ya. Saya juga berbuat baik supaya bisa menjadi saya ini orang Kristen lihat saya. Tapi pertanyaannya, maaf nih ya, apakah itu bisa membawa orang ke menjadi bertobat, jadi itu rasanya ya menurut saya nih ya kecil kemungkinannya ya, karena harusnya ada harus ada approach yang intens, bahkan yang berkali-kali, yang ini kita juga harus butuh pengorbanan, effort face to face, satu persatu. Jadi kalau cuman berbuat baik, saya berbuat baik bagus ya, itu juga kesaksian hidup juga bagus sih, itu juga ya, cuman menurut saya sih kurang cukup, nggak cukup sih ya, itu menurut saya sih. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin bisa menambahkan. Saya terus terang, untuk saya umurnya senior, tapi kalau untuk hal-hal ini saya newbie ya. Jadi pemula ini. Ya ini jadi ada diskusi baru lagi dari Bro Listio barusan ya. Dia menyatakan apakah cukup gitu berbuat baik itu, apakah sama itu, apakah sudah menjalankan amanat agung? Karena perintahnya kan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka gitu ya. Jadi berbuat baik itu apakah sudah menjalankan amanat agung? Apakah sama? Ini kan diskusi yang baru, di luar yang tadi ya, yang kita sudah bahas ya. Dan ada kesempatan yang hilang. Mungkin sharing kalau ini adalah pengalaman ya. Saya termasuk beruntung karena waktu pemuda dulu ada salah satu pembina, saya lupa yang ngajar siapa, itu yang ngingetin, dia kesaksian gitu, waktu dia ada di perusahaan, dia punya kesempatan lah menggunakan ya posisinya dia untuk memulai kalau ada diskusi itu ya doa dulu gitu ya, kemudian ya dia kayak membawakan renungan gitu. Jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk ya menyaksikan ya apa yang dia percaya tentang Yesus gitu kan. Tapi supaya tidak ya kalau kita dunia kerja kan seperti yang saudara-saudara tadi udah bilang, kita ini ada di negara di mana kita minoritas gitu kan. Supaya jadi nggak nyolok, ya dia juga ngasih kesempatan kepada saudara-saudara yang muslim juga gitu kan, untuk mimpin doa, ngasih giliran kalau mereka mau ngasih renungan. Tapi paling nggak dia tuh menggunakan kesempatan itu untuk membangun values ini ya. Jadi kita itu perlu ingat sama Yang Maha Kuasa, dan bahwa dia di posisi itu sekarang itu bukan kebetulan ya,
jalan dari Tuhan ya, dan bagaimana ya Tuhan Yesus itu membuka hidup dia jadi punya kesempatan untuk bersaksi gitu. Nah itu keuntungan lah. Saya rasa saya dapat itu dari muda. Jadi kesempatan yang tadi Pak Listio bilang, kadung pensiun gitu kan. Padahal waktu itu posisinya Pak Listio kan pasti kesempatan itu banyak bisa bikin gitu. Ada di kontrol kita gitu sebenarnya kalau kita mau gitu. Tapi Pak Listio tadi juga udah bilang bahwa kesempatan itu akan datang lagi dalam bentuk yang lain gitu kan. Jadi paling enggak diskusi malam ini Pak Listio tuh ngingetin kita semua gitu. Saya juga udah lama sekali nggak membahas tentang gimana caranya atau perlu atau enggak menjalankan amanat agung di tempat kerja itu gimana gitu. Jadi diskusi ini menarik. Silakan yang lain. Ya, saya ya. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Theo, Pak Listio. Renungan yang bagus ya, yang mengingatkan kita bersama bagaimana kita seharusnya hidup menghidupi. Jadi kalau Pak Edi SS itu kan mengingatkan kita di dalam konteks ibadah kita setiap minggu kan kita diminta untuk menyampaikan komitmen kemuridan. Jadi tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kalau tidak menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan yang menjadi moto dari Hans Denk ya, yang tokoh gereja teologi pada zaman abad berapa saya juga lupa itu tahun berapa. Tapi Hans Denk ini mengingatkan kita gitu. Memang Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan di dalam firman ya, di dalam penyampaiannya kepada murid-muridnya, seorang pun tidak bisa sampai kepada Bapa dan lain sebagainya gitu ya. Harus sungguh-sungguh kita mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang yang disampaikan oleh teman-teman itu sesuatu yang menjadi tantangan kita ya. Kalau tadi ada yang mengingatkan, misalnya Pak Listio pengen mendapatkan seminar ataupun webinar ataupun juga training dan lain sebagainya, ya tentunya gereja bisa aja menyediakan gitu ya. Ini kan konteks formalitas gitu ya. Kalau konteks yang sehari-hari, ya seperti tadi itu, menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kegiatan kita gitu ya. Kesempatan yang Tuhan berikan apa, itu kan macam-macam. Bisa pada saat kita masih remaja, ya tadi ada yang cerita masih remaja, ada yang sudah masih sekolah, kemudian sudah bekerja ya, ataupun juga setelah pensiun ya, tergantung. Karena Tuhan memakai kita itu kan sepanjang hidup kita sebenarnya gitu ya. Musa dipakai oleh Tuhan pada saat dia juga nggak tahu gitu. Dia pikir sudah enak-enak lah menikmati hidup di negeri yang lain ya, di luar Mesir gitu ya. Dia pikir ya jauh dari negaranya karena dia sebetulnya juga pangeran kan di Mesir gitu ya. Meskipun dia hatinya itu memberontak gitu ya. Tapi pada saat umur 80 malah dipakai Tuhan gitu ya. Kita tidak tahu Tuhan memakai kita tuh kapan gitu. Kemudian kalau kita lihat Daud juga masih sangat muda. Timotius juga lebih muda lagi gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari kita pun juga sebetulnya punya kesempatan. Nah, kabar baik itu apa? Nah, ini yang seringkali juga menjadi tantangan ya. Tantangannya karena tadi sudah disebutkan, karena konteks di masyarakat kita gitu ya, seringkali menjadi sumber keributan gitu ya. Termasuk saya yang pernah ngalami, diancam lah, apa gitu. Tapi pernah saya juga diselidiki gitu ya, diselidiki di kantor gitu. Kalau Anton tuh mengerjakan ini, semuanya nggak terbukti karena itu konteks kehidupan bermasyarakat saya, bukan kehidupan saya di kantor gitu ya, maksa-maksa orang atau nyuruh-nyuruh orang gitu, enggak. Tapi saya cuman, ya itu mereka melihat dari apa yang mereka pikir saya melakukan sesuatu di luar jalur gitu ya. Ya itu kan kalau diupayakan saya bersalah juga bisa gitu kan, seperti halnya Daniel diupayakan bersalah kan juga bisa gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Saya kan cuma memberikan nasihat kepada raja kalau diberi kesempatan. Kalau enggak ya nggak apa-apa kan. Saya cuma menyampaikan. Ternyata pemikirannya selalu diterima terus gitu ya dibanding yang lain. Yang lain kan marah sebetulnya gitu ya. Iri hati seperti
pengkhotbah yang kita baca gitu kan, dalam pengkhotbah yang kita baca kan, kalau dunia kerja ya gitu, kalau kerja orang itu saling iri hati gitu. Ini sudah kemana-mana sih, kita cuma saya keingetan yang macam-macam. Jadi kalau dalam konteks bergereja, tadi Pak Lestio menginginkan ada webinar, nanti kita bisa usahakan ya, dan juga sebetulnya sudah kita upayakan melalui PWJ dan juga renungan kita sehari-hari dalam konteks persetujuan doa ataupun juga dalam kegiatan setiap hari Minggu dan lain sebagainya. Nah, kita juga sedang mempersiapkan pendewasaan di Sidoarjo. Nah, kalau Pak Listio ini tertarik ya, memiliki minat untuk mengerjakan, nah ini tenaga yang baik ini ya untuk persiapan penginjilan di kota-kota lain. Karena kita pun nanti ada pada saat nanti Sidoarjo sudah didewasakan, kita juga sedang bersiap-siap Pak untuk memilih mana yang kita adopsi sehingga kita bisa secara penuh ya mendukung dengan pendekatan yang lebih fresh gitu ya. Kalau yang lalu kan peran PIPK sangat besar, mungkin 80% atau 90% ya, kita cuma 10-20% gitu ya. Nanti kalau bisa seperti halnya yang disarankan Pak Edi, kita 80% gitu ya. Ya kalau kuat sih, kalau nggak kuat ya 75% tetap. Karena ini kan kita ingin mengadopsi salah satu pos PIPK. Ini kan konteks institusi ya, mungkin agak abstrak gitu. Tetapi kalau Pak Listio bersedia, nanti rekan-rekan majelis ya, bisa kita sarankan untuk mengadakan kegiatan yang lebih rutin gitu. Mungkin Pak Listio tinggal di sana ya, dengan senang hati tentunya ya, mendidik teman-teman di lapangan. Nggak tahu nanti yang dipilih di mana gitu. Mungkin kan mereka bisa lebih terbuka dunia kerja modern itu seperti apa. Karena kebanyakan pos-pos PIPK itu kan berada di daerah-daerah tertinggal gitu ya, daerah-daerah pedesaan yang komunikasi yang memang sekarang sudah update ya menggunakan teknologi, tapi tentunya kalau dibanding negara dengan Jakarta ya jauh ya. Tetapi Pak Listio yang sudah berhubungan dalam konteks infrastruktur ataupun juga peralatan-peralatan modern gitu ya, bisa mengajari lah apa yang menjadi kegelisahan ataupun juga keinginan Pak Listio ya. Nanti kan Pak Theo juga terlibat, Pak Edi apalagi ya, Pak Hendra, Andre, Yonatan ya, Pak Jun, Nicholas ya, Andi, Mas Aji terlibat semuanya gitu. Ini sesuatu yang bagus gitu untuk mendorong supaya kita bisa menghidupi kasih Tuhan Yesus jarak jauh seperti apa. Kalau kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari ya menghidupi dalam kehidupan sehari-hari, tindak tanduk, tingkah laku kita ya seperti Kristus seperti apa gitu ya. Mencerminkan bagaimana kasih Kristus itu. Bukan ngakunya orang Kristen, tetapi orang lain, orang Kristen kok gitu ya. Saya nggak ingin lah jadi orang Kristen, kalau gitu kan nggak enak gitu. Tapi orang Kristen kok kayaknya ada damai sejahtera, hidupnya kok seneng memuliakan Tuhan. Kayaknya enak itu ya. Saya pengen dah jadi orang Kristen. Nah itu sesuatu yang menjadi tantangan kita, yang ingin kita dorong supaya orang-orang itu terinspirasi dari kehidupan kita. Nah, ini yang sangat berat gitu, karena orang melihat kalau kita setiap hari orang yang sukanya itu marah-marah ya orang mikir-mikir. Ya itulah yang perlu kita renungkan, sesuatu yang sangat simpel ya, yang diingatkan terus tiap minggu, tapi orang seringkali sulit menghidupi Tuhan Yesus seperti apa gitu. Nah, itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin masukannya? Mungkin Pak Edi, Nicholas, boleh ngasih pembekalan juga ke kita semua nih dari tadi observasinya gimana terhadap diskusi kita gitu kan. Yohanes juga boleh, Kak Yo. Pak Edi dulu atau saya? Iya.
Ya, saya pikir ini sesuatu yang baik ketika ini digulirkan dan mengingatkan kita semua begitu ya. Beramanat agung itu banyak caranya, tapi ya kadang ada resiko yang harus kita tanggung. Tapi itu adalah namanya juga amanat. Amanat itu kan harus kita lakukan apapun caranya. Tapi kita bisa beramanat agung melalui perbuatan baik atau kalau dari PWC itu kan saya ingatkan kembali ada 2 pertanyaan diagnostik. Jadi sudah ketemu, kalau kamu mati hari ini, kamu kemana nih? Kamu ya ke surga enggak? Itu kan pertanyaan diagnostik kan 2 tuh. Kalau kamu ketemu Tuhan, layak enggak kamu surga? Apa yang buat kamu layak? Misalnya seperti itu kan caranya. Tetapi apapun yang bisa kita kerjakan, cara itu sasarannya semua adalah mengabarkan kabar baik. Nah, itu yang penting di situ. Jadi sebenarnya ketika kita beramanat agung itu kita sedang memberikan satu racun bagi mereka gitu. Maksudnya seperti ini, ketika kita beritakannya ada kabar baik, Yesus mengasihimu, kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu selamat. Nggak mau, orang itu menolak. Orang itu nggak masuk surga loh. Kita serius tentang amanat agung. Kalau orang itu nggak tahu sama sekali, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau orang itu nolak, itu kan berbahaya. Jadi kan kita berikan racun yang mematikan atau kita memberikan obat yang menyelamatkan. Itu kan ada 2 sisi itu. Jadi ketika kita beramanat agung memberitakan kabar baik itu sebenarnya kalau orang itu menolak berbahaya buat mereka. Makanya kita perlu pikirkan sungguh-sungguh, bukan soal sekedar kita memberitahukan, mengabarkan ini, tapi betul-betul kita pikirkan. Kalau orang itu menolak itu kita harus tanggung jawab. Kalau orang itu menolak ya kita harus kejar terus sampai mereka setidaknya sadar bahwasannya ada juru selamat yang mengasihi dia. Nah itu dari sisi pandang saya seperti itu sih. Jadi kebanyakan kita berpikir, dan saya pun juga berpikir caranya banyak sekali. Maka GKMI kan ada MDS. MDS itu bukan lembaga sekedar ada di tempat bencana dia hadir, tidak, tetapi di balik yang dilakukan itu semua adalah mengabarkan kabar baik. Tugasnya seperti itu. PIPKA juga sama, bukan sekedar membangun gedung gereja atau mengumpulkan jemaat, tapi pewartaan kabar baik harus dilakukan, termasuk bagi GKMI, begitu kan. Jadi yayasan-yayasan yang ada di sinode GKMI semuanya harus didasarkan pada bagaimana mewartakan kabar baik. Nah, termasuk dalam lokal kecil kita, GKMI Pengharapan, lebih lagi kompak GKMI Pengharapan, bagaimana mewartakan kabar baik apapun caranya. Kita mengasihi dia, kita bisa tadi Pak Listio cerita bagaimana ada kesempatan pas orang itu sharing-sharing seperti itu, sampaikan, tidak apa-apa. Jadi tunjukkan posisi kita, tapi kita ingat kita berikan racun kematian karena dia nolak, sekaligus obat keselamatan bagi dia. Nah, kalau dia nolak ini kan bahaya buat dia gitu kan. Nah, kita harus kerja tanggung jawab dengan berbagai cara kita gitu ya. Memang tadi maksudnya kalau itu menyebut cara, setelah pertanyaan diagnostik kita memberikan penyesalan 1 hari, penyesalan 1 minggu, penyesalan 1 bulan, 1 tahun, penyesalan seumur hidup. Nah, penyesalan seumur hidup adalah salah pilih juru selamat gitu ya. Salah hidup itu salah milih pasangan gitu. Tapi penyesalan sepanjang waktu adalah salah memilih juru selamat. Tapi itu teorinya gitu ya. Tapi dalam prakteknya kan tidak semudah itu. Kita punya teman banyak sekali, kalau kita mau bicara tentang kebaikan, yang baik itu bukan cuma orang Kristen. Di agama lain juga baik gitu kan. Bahkan mungkin kita kalah baik gitu. Itu jadi koreksi kita. Ada orang Kristen yang malah jahat, nggak jadi perbuatan kurang baik malah jadi batu sandungan buat kita gitu kan. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi tujuan akhirnya adalah memberitakan kabar baik. Menurut saya seperti itu sih. Jadi kita bisa beramanat agung, termasuk ketika kita ini khotbah-khotbah disampaikan ke YouTube. Kenapa sih kita kan nggak monetisasi gitu kan? Karena nggak bisa, karena kita kena penalti, ada lagu-lagu yang kita nggak boleh, tapi kita tetap paksakan aja, nggak apa-apa kan, kita nggak monetisasi. Tapi adalah ketika ditonton orang seluruh dunia, nah itu kan mewartakan kabar baik yang tidak bisa dibatasi. Dengan kita berkumpul seperti ini, kita masuk ke YouTube, itu juga beramanat agung, kan? Dan mendengar kabar baik, bukan sekedar kumpulan
sosial, kumpulan apa bukan? Iya, kumpulan sosial, tapi sasaran akhirnya adalah mewartakan kabar baik. Ya, menurut saya seperti itu sih. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi kalau tadi Kak Yo bilang nggak perlu karena diingetin lagi, karena kan memang sudah amanat dari Tuhan seperti itu, kita memang dipanggil untuk melakukan itu, ya misi kita sebenarnya juga itu ya. Kita punya misi 6P itu yang terakhirnya kan penyampaian kabar baik ya. Jadi kalau kita ada di komunitas GKMI Pengharapan, kita anggotanya ya, dan kalau kita menjalani misi kita itu, berarti misi itu kan purpose ya. Alasan keberadaan suatu komunitas berarti kalau misinya GKMI Pengharapan. Kalau kita anggota dari komunitas itu ya berarti dimanapun kita berada ya kita harus menjalankan alasan keberadaan kita gitu. Karena salah satu alasan kita itu ada ya untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan tadi diingetin beda ya, berbuat baik sama menyampaikan kabar baik itu memang beda. Kalau saya dengar khotbah-khotbah itu ya bayangan saya ini kan baik untuk kita, pembekalan buat kita, tapi kita nggak diajarin practical tips gimana caranya gitu ya. Itu yang tadi ditanya sama Pak Listio gitu. Kalau saya melihatnya memang sharing-sharing seperti ini sebenarnya tempat di mana kita bisa membahas yang benar-benar praktis gitu. Saya mau share ada satu, ya dulu mantan bos lah ya. Dia menulis buku. Di buku itu di bagian prakata dia tulis ya demi kemuliaan Tuhan lah, juru selamat saya gitu ya. Dan dia sebut ini buku dia persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus yang udah mengubah hidupnya, terus baru terima kasih untuk keluarga segala macam. Itu suatu cara gitu. Karena kalau dia nulis buku dan orang-orang yang bacanya itu mendapat kebaikan dari situ gitu ya. Mereka lihat di prakata itu kan sebenarnya itu juga salah satu bentuk komitmen dia menyampaikan kabar baik. Itu satu cara yang ya praktikal gitu. Kemudian yang tadi saya share tentang kayaknya Pak Yan deh, yang waktu itu saya masih mungkin youth ya, masih remaja atau pemuda, Pak Yan menyampaikan satu renungan, dia ingat di kantor di mana dia punya tim, mungkin dia masih jadi manajer, tapi kan paling enggak kalau ngomong timnya dia itu dia punya kontrol gitu terhadap timnya. Jadi dia ngajak doa dulu, dia sharing gitu kan. Itu kan sesuatu yang bisa dia lakukan gitu. Di tim kecil kita misalnya anggota kita cuma 2-3 orang ya paling enggak di situ ya kita bisa bersaksi menyampaikan kabar baik, enggak cuman berbuat baik. Kalau saya melihatnya berbuat baik sampai orang lain tanya, "Oh, kamu pasti orang Kristen ya?" Itu tuh sebenarnya pancingan gitu loh. Setelah dia nanya gitu, nah kita bisa masuk lebih jauh gitu ya, menyampaikan kabar baik itu. Kenapa kok kita beda sama orang lain gitu? Yang memang jadi problem kalau dari awal kita nggak kelihatan beda sama orang lain, malah lebih parah tadi Pak Edi bilang. Orang lain lebih baik gitu kan. Jadi memang ada step ya yang kita perlu lakukan, nggak bisa ujuk-ujuk kita terus ngomong tentang Tuhan Yesus gitu, apalagi kita minoritas, problem gitu. Tapi ya berbuat baik dulu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai pancingan sampai orang tertarik, orang kepengen tahu dia yang datang. Nah menurut saya ini jadi lebih mudah gitu loh untuk kita melakukan yang next-nya gitu ya, karena orang itu sendiri yang udah datang. Jadi ini ya tips-tips di mana secara praktis kita bisa bersaksi gitu. Bahkan kita bisa menyebut ya nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita gitu untuk kemuliaan Dia gitu. Atau pada saat kita sharing gitu ya, kita bisa akhiri dengan Soli Deo Gloria gitu. Orang tanya kan Soli Deo Gloria itu apa gitu. Nah kita jelaskan itu ya hanya untuk kemuliaan Tuhan itu kenapa gitu. Jadi banyak cara untuk kita sebenarnya mancing ya, mancing supaya orang yang menggali lebih jauh sehingga kita juga nantinya tuh nggak disalahin atau nggak terkena akibat yang Pak Hendra bilang, bisa jadi malah jelek gitu dampaknya gitu daripada malah bagus gitu. Ya, jadi ini beberapa tips lah yang kami bisa share. Ada lagi yang lain mungkin dari teman-teman? Mungkin saya nambahin sedikit, Om, boleh? Silakan, banyak juga boleh. Oke, mungkin kalau kita bisa melakukan untuk pemberitaan Injil ini, yaitu kita bisa melihat mereka, kita bisa mendengar kisah mereka, dan kita bisa memahami mereka, dan kita bisa menjadi teladan untuk mereka. Nah, mungkin kita bisa mampu berjalan bersama dengan mereka tanpa harus menjadi sama untuk kepada mereka. Dan disitulah pemberitaan Injil ini hadir dalam konteks yang dapat dimengerti sekaligus bisa mewarnai dunia. Saya juga ingat dalam perjalanan Rasul Paulus ketika
berjumpa dengan Allah, dia merasakan perbedaan. Dan disinilah Rasul Paulus ini ingin memperjuangkan perbedaan ini kepada semua orang. Karena rasa berbeda inilah yang dia ingin beritakan kepada semua orang. Dan disitulah Paulus rela untuk melakukan banyak hal. Jadi di sini Paulus ingin menekankan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan rela melakukan banyak hal tanpa harus mengurangi rasa esensial firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi mungkin dalam kehidupan kita, pekerjaan ataupun apapun, kita tidak hanya untuk memberitakan firman seperti halnya Pak Edi ataupun Nicholas ataupun banyak hal, tetapi di dalam pekerjaan kita bisa melihat mereka, kita bisa mendengar mereka, kita bisa memahami mereka, dan kita bisa menjadi teladan untuk mereka. Nah, itu sih sederhana, tapi bisa menjadi hal yang mewarnai dan Injil itu bisa diberitakan. Thank you, Om. Silakan, Bro Listio, apakah beberapa pertanyaan sudah terjawab atau masih ada yang ganjel atau masih mau menggulirkan pertanyaan yang lain? Oh, nggak ada. Saya rasa malam ini cukup ya. Saya mendapatkan banyak masukan dari bapak-bapak semua. Mungkin ada bapak-bapak yang lain. Kalau menurut saya sih cukup ya. Jadi amanat agung itu kalau saya boleh sedikit simpulkan bahwa ya nggak mesti harus ini ya. Semua perbuatan baik yang itu juga, yang tujuannya juga, ujungnya juga untuk apa, memberitakan warta baik ya. Itu yang utama. Kemudian juga tadi dari Bro Theo juga tips-tipsnya juga sangat berguna. Kemudian juga dari Pak Anton tadi juga program-programnya, kemudian tambahan dari Bro Yonatan juga, rasanya cukup banyak masukan ya untuk malam hari ini mengenai subjek amanat agung. Mungkin ada bapak-bapak lainnya mungkin akan menambahkan atau ini. Sedikit aja nih, pas tadi Om Theo cerita tentang Pak Ian ya metodenya, itu ngingetin saya sama ini loh Pak, kayak orang kalau misalnya mau ngajak kita ngerokok gitu loh, atau ini mohon maaf ya kalau ada yang perokok di sini, bukan maksudnya menyinggung gitu, ngajak kita ngerokok atau minum minuman alkohol lah, seringkali kan ketika pertama kali diajak tuh kita nggak langsung dipaksa ayo ngerokok gitu kan, kita malah biasanya tuh ya udah mereka nggak apa-apa ngumpul dulu sama mereka, kita diajak ngobrol, mereka ngerokok kita enggak gitu ya, itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu, sampai akhirnya ditawarin sebatang, setengah batang dulu, atau kalau bir ya sekaleng dulu, setengah kaleng dulu gitu. Dan itu kalau misalnya udah bir atau rokoknya itu udah nyentuh bibir kita, itu udah pasti efeknya ya selanjutnya udah otomatis gitu, udah kayak bola salju lah. Nggak perlu dibujuk lagi, nggak perlu di-trigger lagi, ya udah jalan sendiri gitu. Dan saya ngelihat metode itu sebenarnya ya juga bisa dipakai untuk pelayanan atau penginjilan, seperti yang Pak Theo bilang tadi gitu. Ya mungkin kita nggak bisa langsung ngomong firman Tuhan secara apa ya dadakan gitu ya, cuma untuk mempersiapkan orang yang kita tuju itu ya bisa aja kita dengan ya tadi yang Pak Theo bilang, berbuat baik dulu, sering ngebantu dulu, atau mungkin kebalikannya kita yang minta bantuan sama mereka gitu kan. Mulai kalau diskusi doa dulu sampai mereka siap untuk langkah selanjutnya. Karena kalau saya baca dari, ada satu buku yang udah hampir setahun saya baca ya, judulnya Influence pengaruh gitu. Biasanya pengaruh-pengaruh yang paling sticky atau yang paling bisa mengubah orang tuh justru yang memberikan pengaruh tuh yang punya time frame yang panjang gitu loh, sampai ya kadang-kadang time frame mereka nggak terbatas gitu, bisa aja setahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan lebih gitu. Mereka nggak ada goal kalau oh nih dalam setahun aku harus menginjili berapa orang, nggak gitu, atau sales misalnya dalam setahun aku harus jual berapa mobil gitu. Ya mereka benar-benar memupuk lah istilahnya pengaruh mereka ke target-targetnya mereka gitu. Ya saya teringat sama itu sih, sama saya teringat sama dulu pas SMA.
SMA tuh kumpulan saya tuh kan sama-sama orang Kristen ya, karena saya di sekolah Kristen. Tapi ada juga teman-teman saya yang agama Buddha, Muslim yang ngumpul gitu. Memang kita nggak pernah nginjilin, cuma main bareng aja gitu. Tapi ketika udah selesai kuliah, sama-sama kerja, ketemu lagi udah ada yang Kristen gitu. Ya mungkin sama ya kayak gitu ya. Artinya memang time frame-nya bukan kita yang tentukan gitu. Tapi ya bagaimanapun intensitasnya, bagaimanapun ininya ya tetap aja kita harus menjalankan amanat agung gitu sih. Ya sorry nih agak memperpanjang gitu. Nggak apa-apa. Tadi ada poin dari Pak Hendra juga bagus ya. Kan dikatakan kita nggak bisa maksa orang untuk bertobat gitu ya. Memang itu kan pekerjaan Roh Kudus ya. Tapi kita bisa menjalankan peran kita seperti yang Andre bilang tadi. Ada teman yang bilang kalau kita makan pisang 5 gitu, yang bikin kita kenyang itu apakah pisang pertama, pisang kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Yang mana, Andi? Saya makan 5 pisang. Yang bikin saya kenyang itu pisang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Pertama. Oke, yang lain. Bro Listio, pisang keberapa? No idea. Kenyang gitu. No idea itu. No idea. Jadi sebenarnya kalau sampai kita kenyang di pisang ketiga, berarti ya itu kerja dari pisang ke-1, ke-2, ke-3. Kalau sampai 5, ya itu kerja ke-5-5-nya gitu kan. Jadi sama menabur benih gitu ya. Kita bersaksi, yang membuat orang bertobat itu kan ya tadi Roh Kudus gitu kan. Tapi kan firman Tuhan yang disampaikan, Andri tadi bilang ketemunya waktu di SMA, mungkin kita say something, atau dia ngelihat sesuatu gitu ya. Yang membuat orang bertobat itu sebenarnya ya sigma dari semua apa yang dia alami di dalam hidupnya gitu. Nah, apakah kita jadi pisang yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 gitu ya? Kita menjalankan peran kita gitu. Nanti Roh Kudus itulah yang akan bekerja gitu. Tapi peran kita tetap membuat orang itu kenyang juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita nggak menjalankan peran kita gitu. Gitu ya, kira-kira. Oke, terima kasih Bro Listio, menarik sekali topiknya. Saya lihat teman-teman banyak yang engage dan ikut dalam diskusi. Kami dari Kompak, Komisi Bapak GKMI Pengharapan, mengucapkan selamat ulang tahun 100. GKMI tetap berjaya di dalam Tuhan Yesus. Salam Kompak GKMI Pengharapan. Oke. Tinggal diikat. Thank you semua Bapak-Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Doa penutup dulu. Thank you, Andre. Thank you. Tutup dulu. Oh ya, Pak Listio, doa penutup Pak Listio deh. Ya. Makasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati persekutuan Kompak pada malam hari ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.